Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025. Renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Di dalam Injil ini dipaparkan kepada kita bagaimana orang Farisi yang menegur Yesus karena murid-muridnya makan dengan tangan najis. Tangan najis dimaksud di sini adalah tangan yang tidak dibasuh saat ingin makan. Sebab dalam budaya orang Yahudi, mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangan. Nah, inilah yang disampaikan kepada Yesus untuk menegur Yesus. Tapi Yesus menjawab, katanya, "Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik." Dalam sanggahan Yesus ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus mengemukakan satu contoh tentang perintah Allah yang disampaikan Musa, terutama dalam perintah yang keempat. Bagaimana di sana diajarkan oleh Musa agar menghormati orang tua, ayah dan ibu. Namun, orang-orang Farisi telah bertindak yang berbeda, bertentangan dengan apa yang dipesankan Musa ini. Mereka mengatakan bahwa seorang anak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menghormati atau memelihara orang tuanya dengan alasan karena biaya atau budget untuk orang tuanya ini telah dipakai untuk persembahan kepada Allah. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang, ajaran orang-orang Farisi untuk meniadakan perintah yang diajarkan Musa. Disinilah dikatakan Yesus bahwa mereka memuliakan Allah dengan mulutnya, namun hatinya tidak. Saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini sangat sering diperalat oleh orang-orang yang anti Katolik, oleh orang-orang yang anti dengan pilar iman Katolik, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Injil Markus ini mereka peralat. Mereka mengatakan bahwa gereja Katolik lebih mengutamakan tradisi daripada kitab suci. Namun sesungguhnya ini adalah tuduhan kosong. Sebab gereja Katolik sangat menghargai kitab suci. Karena sejarah kitab suci juga berasal dari tradisi. Pemaknaan kata tradisi inilah yang sering diselewengkan oleh orang-orang anti Katolik. Mereka telah menetapkan seakan-akan memastikan tradisi itu adalah tradisi manusia belaka. Bahkan ajaran-ajaran Yesus, teladan-teladan Yesus yang diberikan kepada para rasul yang tidak tertulis dalam kitab suci, itu tidak mereka akui. Padahal ini adalah bagian dari sabda Allah, bagian dari teladan Yesus, ajaran Yesus yang tidak tertulis. Inilah yang disebut tradisi. Dan dalam gereja Katolik, tradisi yang dipakai adalah tradisi suci. Tradisi yang sesungguhnya adalah teladan Kristus yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Mungkin tradisi itu tidak tertulis dalam Alkitab, namun tidaklah bertentangan. Bukan berarti semua tradisi orang Yahudi menjadi tuntunan iman dalam gereja Katolik. Ini adalah pemahaman yang sangat bernuansa fitnah kepada gereja Katolik. Gereja Katolik tidak bodoh menggunakan semua tradisi untuk menjadi pilar iman. Tapi yang dijadikan pilar iman adalah tradisi yang sungguh-sungguh terjadi di masa Yesus bersama para rasul,
yang tidak tertulis di dalam kitab suci, sehingga disebut tradisi suci. Nah, saudara-saudara yang terkasih, contoh yang dibuat Yesus hari ini adalah bagaimana Musa memberikan perintah menghormati orang tua yang dipertentangkan oleh orang-orang Farisi dengan mengizinkan tidak menghormati orang tua dengan alasan karena biaya untuk memelihara orang tua itu telah dijadikan persembahan kepada Allah. Seakan-akan mereka ini mengatakan Allah telah merebut apa yang seharusnya diperbuat seorang anak kepada orang tuanya. Ini adalah suatu kebohongan, penipuan, manipulasi tafsir. Seperti yang baru-baru ini terjadi, ada seorang pemuka komunitas gerejawi mengatakan buang saja jasa-jasa para nabi, para rasul, jasa Bunda Maria. Kita tidak butuh. Ini adalah suatu tafsir yang kebablasan. Tafsir yang dibuat semena-mena. Padahal Yesus sendiri pun tidak pernah mengatakan membuang para nabi, jasa para nabi. Bahkan Yesus datang menggenapi nubuat-nubuat para nabi. Arti tidak mungkin saat Yesus menggenapi nubuat para nabi, Yesus membuang para nabi. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Namun itulah yang terjadi hari-hari ini. Seorang tokoh komunitas gerejawi yang diakui oleh para pengikutnya sebagai pengajar, mengajarkan membuang jasa para nabi, para rasul, dan Bunda Maria, serta orang-orang kudus lainnya. Sedangkan Yesus memberi contoh bagaimana ia datang untuk menggenapi nubuat para nabi, yang artinya pasti Yesus juga menghormati para nabi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi tradisi bukanlah setiap kebiasaan itu menjadi dasar iman gereja. Bukan semua budaya, adat istiadat orang Yahudi itu menjadi dasar iman gereja. Tapi tradisi ini adalah apa yang menjadi kebiasaan Yesus bersama para rasul yang tidak tertulis dalam Alkitab, yang diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Itulah yang disebut tradisi. Dan tradisi ini adalah salah satu bahan untuk menafsirkan kitab suci agar tidak terjadi salah tafsir seperti yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, semoga dengan Injil Tuhan bagi kita hari ini, kita lebih bijak memaknai apa itu tradisi. Jelas gereja bukanlah mengajarkan kita untuk mengikuti 100% adat istiadat, namun tradisi yang diajarkan Yesus secara turun-temurun kepada para rasul dan para rasul kepada murid-muridnya hingga terus sampai kepada kita sekarang. Itulah tradisi suci yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kita menafsirkan pesan kitab suci, pesan Allah, agar kita pun sampai kepada apa yang dikehendaki Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan yang singkat ini, iman kita semakin diteguhkan. Tuhan beserta kita.